Dari sebutir biji yang kering yang terkubur di kegelapan tanah, mengalir sebuah kehidupan hijau yang mampu memecah bumi dan menjulang tinggi menantang langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal Siraman Ilmu. Hari ini kita lengkapi pelajaran biologi kita dengan memasuki dunia botani, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kita akan melihat bagaimana Sang Pencipta menggerakkan sel-sel vegetatif untuk menyediakan oksigen, pangan, dan keindahan bagi seluruh makhluk hidup di bumi. Pernahkah Anda mengamati sebutir biji kecil yang ditanam, lalu beberapa hari kemudian berubah menjadi tanaman yang bertambah besar? Apa kekuatan yang tersembunyi yang menyebabkan tanaman tersebut bisa terus membesar? Secara definitif, pertumbuhan pada tanaman ditandai dengan pertambahan ukuran, tinggi, volume, atau berat tubuh yang bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Sementara itu, perkembangan merupakan proses transisi menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ pada tumbuhan tersebut. Pertumbuhan menyiapkan fisiknya, sedangkan perkembangan menyiapkan fungsionalnya. Bagaimana kita membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Pertumbuhan tanaman terlihat jelas dari bertambahnya tingginya batang, bertambahnya jumlah helai daun, atau memanjangnya jaringan akar. Sebaliknya, perkembangan ditandai secara fungsional dengan munculnya kuncup bunga, buah, atau kesiapan tumbuhan untuk bereproduksi menghasilkan keturunan baru. Mari kita lihat contoh nyata. Biji yang mulai pecah menjadi kecambah dan batangnya yang semakin hari makin memanjang adalah contoh konkret dari pertumbuhan. Sedangkan munculnya bunga pertama pada tanaman kacang tanah merupakan penanda mutlak bahwa fase perkembangan telah dimulai, mengisyaratkan bahwa tanaman tersebut telah siap bereproduksi. Kehidupan hijau ini dikendalikan dari dalam oleh hormon. Sebagai contoh, hormon auksin memiliki peran yang sangat vital dalam proses pemanjangan sel-sel di ujung tanaman. Hormon inilah yang memicu sel tanaman meregang dan membelah secara teratur. Selain itu, ada juga faktor eksternal, yaitu lingkungan, seperti pasokan cahaya matahari, air, suhu, udara, kelembapan, hingga ketersediaan nutrisi di dalam tanah memegang kendali penting. Tanaman akan tumbuh jauh lebih sehat jika mendapatkan asupan air dan paparan sinar matahari yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Perkecambahan merupakan gerbang awal kehidupan vegetatif dari biji menjadi tanaman kecil. Peristiwa ini diawali dengan proses imbibisi atau penyerapan air oleh biji, yang kemudian memicu tekanan hidrolik hingga kulit biji pecah. Diikuti munculnya struktur akar atau radikula dan tunas atau plumula ke dunia luar. Berdasarkan posisi organ embrionik saat tumbuh, sains membaginya menjadi dua tipe. Pertama, epigel. Kotiledon atau daun lembaga ikut terangkat dan muncul ke atas permukaan tanah. Yang kedua adalah hipogel. Daun lembaga tetap bertahan di dalam tanah. Perbedaan mekanisme ini menunjukkan betapa kayanya variasi arsitektur ciptaan Allah
bahkan sejak tumbuhan baru lahir. Mengapa tanaman bisa bertambah tinggi menjulang? Jawabannya adalah pertumbuhan primer. Proses ini terjadi akibat aktivitas pembelahan sel yang sangat aktif pada jaringan meristem apikal yang terletak di ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan inilah yang mendorong tanaman tumbuh memanjang secara vertikal mendekati cahaya matahari. Jika pertumbuhan primer membuat tanaman meninggi, maka pertumbuhan sekunder membuat tanaman melebar. Proses ini dipicu oleh aktivitas jaringan kambium yang membelah ke arah luar dan dalam, menghasilkan pertambahan diameter atau ketebalan pada batang. Pertumbuhan sekunder ini umumnya menjadi karakteristik utama pada kelompok tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka. Kesimpulannya adalah pertumbuhan dan perkembangan menjadi dua roda penggerak utama kehidupan tumbuhan. Keduanya berkolaborasi di bawah kendali faktor internal, hormon dan gen, serta faktor eksternal, cahaya, suhu, dan air. Sebagai penutup, menjaga kelestarian flora adalah bagian nyata dari amanah kekhalifahan kita di muka bumi. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.